Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Masyur. Saya berasal dari 3A dengan program studi analisis kimia dengan NIM 1918282. Perlu kalian ketahui bersama teman-teman semuanya bahwa pengertian dari surfaktan itu adalah suatu zat aktif permukaan di mana biasanya diperoleh dari minyak bumi atau tumbuhan. Nah, contoh salah satu dari surfaktan tersendiri adalah suatu bahan aktif dari suatu produk. Nah, biasanya ada dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan, yaitu deterjen cair ataupun sabun cuci piring ataupun sabun cuci tangan ataupun sampo seperti itu. Jadi untuk surfaktan sendiri memiliki rangkaian, ada satu gugus hidrofilik dan satu gugus hidrofobik. Nah, di mana surfaktan sendiri jika digambarkan, surfaktan memiliki kepala dan memiliki ekor, di mana untuk kepalanya sendiri bersifat polar atau menyukai air atau biasa disebut dengan istilah hidrofilik. Sedangkan kalau untuk ekornya itu biasanya disebut dengan hidrofobik atau non polar atau tidak suka dengan air. Seperti itu teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman ketahui bersama juga bahwa surfaktan sendiri memiliki berbagai macam jenis. Nah, berbagai macam jenis ini berdasarkan muatannya ada 4 loh. Apa saja? Yang pertama ada surfaktan ionik, yang kedua ada surfaktan kationik, yang ketiga ada surfaktan non anionik, yang keempat ada surfaktan amfoterik atau zwitter ion. Nah, untuk yang pertama surfaktan anionik. Nah, untuk surfaktan anionik sendiri adalah surfaktan yang memiliki muatan ionnya itu negatif, di mana salah satu contoh dari surfaktan anionik itu adalah asam sodium lauryl sulfat atau alkohol lauryl sulfat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk surfaktan pada kationik itu adalah surfaktan yang memiliki muatan positif. Nah, yang ketiga untuk surfaktan non anionik, yaitu surfaktan yang tidak memiliki muatan, baik itu muatan negatif maupun muatan positif. Dan yang terakhir adalah surfaktan amfoterik atau surfaktan zwitter ion. Jadi surfaktan ini memiliki dua dari muatan, yaitu ada muatan ionik dan muatan positif dan muatan negatif, seperti itu. Kemudian yang sudah tadi saya sebutkan bahwa jenis surfaktan itu biasanya kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari pada bahan aktif dalam deterjen. Nah, untuk teman-teman semuanya, saya berpesan bahwa kita harus bisa ketika saat kita mencuci baju, pergunakanlah dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan deterjen, karena selain selain menghambur-hamburkan deterjen, selain boros, ada juga itu akan berdampak kepada lingkungan. Salah satunya ketika teman-teman membuang secara percuma gitu pada deterjen cair atau deterjen saat mencuci atau membilas baju, itu akan berdampak negatif pada lingkungan. Salah satunya saat terbuang ke lingkungan atau aliran ataupun sungai atau habitat di dalam air. Nah, jadi ketika teman-teman membuang deterjen pada lingkungan dengan jumlah yang banyak, itu akan berdampak kepada habitat yang ada di air. Salah satunya adalah ikan-ikan ataupun lingkungan yang ada di sana, seperti itu teman-teman. Jadi ada dampak pada pembuangan deterjen secara berlebihan. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa berdasarkan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup untuk penanganan limbah pada suatu rumah tangga atau dapur, ya salah satunya adalah limbah dari cairan deterjen atau pencuci, larutan pencuci seperti itu. Jadi di mana pada Kementerian Lingkungan Hidup itu untuk batas umum air limbah dibuang dengan cuma-cuma ke dalam
suatu aliran ke lingkungan seperti itu minimal 2% dari batas mutunya seperti itu. Jadi lewat dari situ itu akan melanggar dari aturan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya mungkin untuk sanksinya salah satunya ada didenda ataupun di penjara seperti itu. Jadi saya berpesan kepada teman-teman semuanya, diharapkan untuk tidak membuang larutan air deterjen bersih secara cuma-cuma, apalagi dengan jumlah yang banyak. Itu tidak boleh seperti itu. Oke, itu mungkin dari saya. Makasih banyak ya untuk semuanya yang telah menonton. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.